Jadi kalau rumah kebaya dia secara bentuk atap sama kuda-kuda pelana juga gitu ya. Cuman arah hadapnya adalah dari sisi di mana ini kalau kuda kurang lebihnya di Betawi paling banyak ada 5 model tuh. Model tumpal, kemudian model wajik, kemudian wajik susun 2, kemudian ada lagi potongan waru. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan temanya kali ini tentang arsitektur Betawi beserta ragam hias yang menyertainya. Jadi bicara arsitektur Betawi gitu ya, memang sebagaimana kebudayaan yang ada di provinsi atau di daerah lain, Betawi juga memiliki produk kebudayaan dalam bentuk bangunan. Dalam hal ini tentunya rumah tinggal. Nah, kayak bagaimana sih arsitektur Betawi itu gitu ya. Jadi memang kalau secara umum arsitektur itu kan menjadi produk budaya atau produk kehidupan sebuah masyarakat yang memang punya ciri khas tertentu dan diturunkan secara turun-temurun ke generasi berikutnya. Nah itu satu produk kebudayaan seperti itu. Demikian juga dengan rumah tradisional, dalam hal ini rumah tradisional Betawi ya. Jadi rumah tradisional Betawi tentunya menjadi produk dari berpikirnya masyarakat Betawi dalam hal membangun tempat tinggal yang memiliki khas dan ciri tertentu, baik entah itu pengaruh dari luar, eksternal, ataupun memang pemikiran sendiri, filosofi tersendiri. Dan itu diturunkan turun-temurun dari generasi ke generasi. Terus bicara arsitektur Betawi, nah ragamnya bentuknya arsitektur Betawi. Arsitektur Betawi itu yang pertama patokannya memang dilihat dari bentuk rumah, gitu ya. Nah, bentuk rumah, maksudnya bentuk atap. Jadi bentuk atap itu menjadi patokan dari varian rumah tradisional Betawi. Jadi secara umum ada 3 bentuk. Kalau kita patokannya adalah bentuk atap. Yang pertama adalah rumah kebaya, ya, atau ada juga yang nyebutnya rumah bapang, gitu ya. Rumah kebaya atau rumah bapang. Nah, yang satu lagi namanya ada rumah gudang. Yang satu lagi ada rumah tipe joglo gitu ya. Atau ada juga nyebutnya rumah tipe perisai, rumah perisai atau perisai. Nah, kayak bagaimana itu namanya rumah kebaya. Nah, jadi kalau rumah kebaya dia secara bentuk atap sama kuda-kuda pelana juga gitu ya. Cuman arah hadapnya adalah dari sisi di mana ini kalau kuda-kuda begini segitiga. Nah, arah datang rumah mukanya tuh dari sini, gitu ya. Kalau kurang lebihnya bukan dari samping, tapi dari sisi kaki kuda-kuda, gitu ya. Jadi kalau ini begini, maka dia pintu masuk atau terasnya dari sini nih, dari sisi kanan. Tapi kita ngelihatnya begini, sehingga teras depannya ada di sini, gitu ya. Nah, sama seperti tempat saya kita ngobrol ini dengan Bang Rahmat, ini namanya rumah kebaya nih, tapi ada dimodifikasi gitu ya. Nah, itu rumah kebaya. Secara bentuk atap dia segitiga pelana, mengalami terusan atap patahan gitu ya, kanan sama di kirinya gitu ya. Dimana fungsinya itu sebelahnya buat teras masuk, sebelahnya lagi buat dapur biasanya. Nah itu rumah kebaya namanya. Ada lagi yang kedua rumah tipe gudang. Nah kalau rumah tipe gudang sama atapnya model begitu juga, segitiga pelana. Tapi orang masuk terasnya dari sini, dari arah madep kita datang, dari arah madep. Kalau di arsitektur itu namanya sopi-sopi gitu ya, segitiga dari arah segitiganya dari depan sini masuknya. Jadi kalau rumah gudang tipe gudang
Dia bentuk atap segitiga, memanjang ke belakang, tapi teras depannya datangnya dari arah ibaratnya rumah bentuknya segi 4 gitu ya, masuknya dari arah sisi pendek. Sedangkan yang nomor 1 tadi masuknya dari sisi panjang gitu ya, itu rumah kebaya. Kalau rumah gudang dari sisi pendek. Nah, ada tuh lagi rumah tipe atap joglo. Jadi joglo di sini jangan dibayangin sebagaimana rumah Jawa, bukan gitu ya. Penamaan joglo ini karena memang mirip secara bentuk. Dia mengalami ibaratnya atap perisai, tapi mengalami peninggian lagi secara ekstrim di bagian tengahnya, sehingga menjadi lebih tinggi gitu ya. Sebagaimana atap-atap rumah joglo. Nah, itu tipologi rumah Betawi berdasarkan bentuk atap gitu ya. Nah, secara geografis memang penduduk di Jakarta atau orang Betawi, dia ada yang tinggalnya di daerah darat gitu ya, pedalaman, dengan mata pencaharian cocok tanam tentunya, bercocok tanam, berkebun, berladang ataupun sawah. Nah, ada juga emang yang di daerah air, pantai dalam hal ini. Itu di daerah Marunda, Cilincing gitu ya. Daerah Ancol itu ada juga masyarakat Betawi yang tinggal di daerah air tersebut. Nah, secara tipologi rumah dia sama saja seperti yang tadi saya sebutkan, tapi yang membedakan adalah mereka cenderung membuat rumahnya dengan model panggung yang tinggi karena memang menghindari adanya banjir gitu ya, banjir rob, banjir dari pantai tentunya. Nah, itu saja yang membedakan. Secara arsitektural sih nyaris sama, tidak ada bedanya dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Oke. Nah, itu tadi tipologi bentuk rumah gitu ya, yang didasari pada bentuk atap. Nah, itu tadi tipologinya ya, tipologi rumah, jenis rumah Betawi. Nah, kalau secara denah dia susunannya sangat sederhana. Rumah Betawi itu pada dasarnya begitu masuk ke teras gitu ya, biasanya memang ada teras lega. Rumah Betawi depannya selalu ada teras. Teras itu tempat memang kalau orang-orang tua kita dulu, dia tempat mulai dari nerima tamu. Tamu memang adanya di luar, di teras gitu ya. Makanya teras dibikin nyaman gitu ya. Ada atapnya tentunya, atapnya lega, terasnya lega, atapnya besar. Jadi sangat bisa dipakai juga untuk duduk-duduk keluarga pada saat sore hari sambil ngeliatin punan, kebunnya, mantau gitu ya. Ada orang masuk kok kagak, kalau gerah dia keluar gitu ya. Apa istilah kata, ngeloneng di balai-balai di depan, terus ngeliatin kambing atau piaraan ayam yang pada berkeliaran. Nah, modelnya memang begitu. Jadi begitu masuk di depan dia ada teras lega. Nah, dari teras itu langsung masuk ke ruang tengah yang biasanya fungsinya untuk ruang makan sekaligus ruang musyawarah keluarga gitu ya, ruang ngobrol lah ibarat kata, tapi sekaligus juga jadi ruang makan. Nah, dari ruang makan tadi terus mencar tuh, dia segaris, sejajar gitu juga sama kanan, sebelah kanannya. Ada yang di sebelah kanan, ada juga yang sebelah kiri gitu ya. Pokoknya salah satu sisi aja. Itu anggap aja misalkan di kanan, sebelah kanan tuh langsung kamar tuh, mulai dari kamar 1, kamar 2, terus sampai ke kamar 3 gitu ya. Jadi dia berjejer gitu ya. Nah, kemudian di ujung menjelang masuk ke dapur itu ada ruang pendaringan gitu ya. Pendaringan itu tempat nyimpan makanan, nyimpan beras segala macem gitu ya. Nah, dari pendaringan barulah kemudian nyambung ke dapur. Dapur itu tentunya biasanya kalau orang-orang tua kita dulu lantainya tuh lantai tanah gitu ya, lantai tanah yang dikerasin, terus masak masih pakai tungku, perapian masih pakai kayu-kayu bakar zaman dulu kan, atau kompor sumbu itu di belakang. Nah, dari dapur baru kemudian mengakses ke belakang, tanah di belakang yang masih luas, yang di situ ada sumur, ada WC cubluk biasanya ya zaman dulu, WC cubluk, atau kalau memang punya empang ya langsung ada jamban tuh di atas empang. Jadi terhubung langsung ke ruang luar di daerah belakang, daerah sumur istilahnya, mulai dari sumur timba sampai sumur kompak gitu ya.
Nah itu secara komposisi denah rumah Betawi. Oke. Nah, bicara tentang ragam hias atau ornamen arsitektur Betawi itu macam-macam. Yang paling terkenal, yang paling khas adalah mulai dari gigi balang, pagar langkan, kemudian lampu khas Betawi, kemudian jendela klepyak gitu ya. Terus kisi-kisi lubang angin dengan bentuk flora, bentuk matahari. Terus ada juga biasanya orang-orang tua kita tuh majangin juga tengkoraknya rusa gitu ya. Itu jadi kayak semacam status simbol juga. Nah itu macam-macam. Nah ntar abis ini kita lihat contoh-contohnya secara real, langsung kita sembari jalan-jalan ya. 3. Ya, nah tadi kan saya menjelaskan tentang ornamen ragam hias ya, ragam hias ornamen arsitektur Betawi. Nah kita bisa lihat nih contohnya langsung nih. Ini gigi balang nih yang tadi saya sebut. Gigi balang itu kurang lebihnya di Betawi paling banyak ada 5 model tuh. Model tumpal, kemudian model wajik, kemudian wajik susun 2, kemudian ada lagi potongan waru, terus terakhir ada kuntum melati, itu yang paling banyak ditemuin. Nah ini kalau kita lihat nih model kuntum melati nih yang seperti ini. Itu gigi balang ya sebagai pembatas, dia ornamen batasnya atap gitu ya. Nah ada lagi kemudian pagar langkan, nih teman-teman bisa lihat pagar langkan ini dia menjadi pembatas ruang luar dengan ruang dalamnya rumah Betawi gitu ya. Karena transisinya adalah teras. Nah teras itu karena orang-orang tua kita dulu sering miara binatang mulai dari soang, entok, bebek, ayam, kambing. Nah karena dia pada berkeliaran maka dibikinlah pembatas gitu ya, pembatas pengaman supaya itu binatang pada kagak masuk. Sekaligus juga kalau dia pada punya anak kecil ada batas gitu ya, kagak nyebrang tuh bocah, kagak jatuh. Nah itu pagar langkan. Kemudian ada lagi nih rumah lampu hias ya, lampu hias Betawi. Dia pengaruhnya jelas ke kolonial gitu ya. Modelnya model lampunya ukiran khas kolonial. Nah ini khas juga nih lampu Betawi seperti ini, ada di teras-teras rumah Betawi. Yang kemudian nyambung di bawahnya biasa ada meja kursi nyai. Ini yang kayak gini nih, meja kursi Betawi. Kita nyebutnya meja kursi nyai gitu ya. Nah tempat ibu-ibu kita orang dulu pada rondoan pada ngumpul, meja kursi nyai. Ini sekaligus fungsi untuk menerima tamu gitu. Nah terus kita bisa lihat juga di situ tuh ada jendela klepyak, jendela khas daerah tropis. Yang kalau secara banyak juga yang kemudian di jendela yang bolong ini nih, kalau rumah-rumah Betawi ada teralis tuh, teralis kayu, dia kayak batang silinder gitu, kayu kayak teralis gitu, berjejer, terus ditutup sama korden gitu. Ada juga yang pakai kawat ayam gitu ya. Itu orang tua kita zaman dulu. Nah, terus pintu modelnya seperti ini. Ya, Abang Po juga bisa lihat, ada pintu modelnya khas. Kemudian ada lagi lubang angin tuh, bisa kita kelihatan kah lubang angin. Nah lubang angin ini dia ragam hias modelnya flora. Kalau nggak flora bunga matahari. Ini bisa kelihatan nih modelnya flora nih. Yang bawahnya itu kelilingnya tuh flora, bunga, daun. Nah tengahnya itu kayak matahari gitu ya. Matahari kayak pancaran sinar gitu ya. Nah yang khas juga dari rumah Betawi ada juga tuh tanduk rusa, tengkoraknya rusa gitu ya, bertanduk. Itu jadi kayak simbol status simbolnya orang Betawi. Kalau dulu di rumahnya ada tanduk rusa begini, oh berarti ini orang mampu gitu ya, karena dulu dianggapnya mahal tuh tengkorak rusa begini. Nah, ya simbol status sosial. Nah itu kurang lebih. Ada juga kemudian pembatas lubang angin yang khas seperti ini di rumah Betawi. Kebetulan rumahnya rumah model kebaya nih kayak begini. Nanti mungkin ada bisa diinsert gambarnya bagaimana bentuk rumah kebaya, bentuk rumah gudang, bentuk rumah joglo yang tadi. Kurang lebih begitu. Tadi kita udah dengar penjelasan tentang arsitektur dan ornamen ragam hias Betawi gitu ya. Saya berharap ini bisa dilestarikan dan dikembangkan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, khususnya masyarakat Betawi. Jangan mentang-mentang Jakarta sebagai ibu kota dia terpatok sama modernisme atau pluralisme, tapi kearifan lokal dilupakan. Maka kita berharap bahwa arsitektur Betawi ini bisa menjadi identitas kota Jakarta. Jadi identitas kota yang berdasarkan kearifan lokal Jakarta. Kurang lebih sih seperti itu harapannya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.